Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfarman SPDI, serta pendidikan profesi guru angkatan pertama tahun 2021 IAIN Negeri Curug. Pada pertemuan kali ini saya akan menampilkan video pada kegiatan PPL yang ketiga di SMA Negeri 3 Bungkulu Selatan dengan materi hikmah dan manfaat dari perilaku syaja'ah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum siswa sekalian. Bersedia. Salam kepada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kita berdoa sebelum belajar, berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan salah seorang memimpin lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, patung pada cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia. Apa kabar siswa sekalian? Baik. Sehat? Alhamdulillah ya. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, Pak mau mengecek kondisi kelas kita terlebih dahulu. Apakah ada sampah di sekitar kalian? Tidak ada? Nah, kalau ada silakan diambil. Dan tolong meja dan kursinya dirapikan agar kita bisa belajar bersama. Terima kasih ya, periksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir atau ada yang tidak datang? Hadir semua. Hadir semua ya, alhamdulillah. Baik, kita masuk pada pembelajaran kita. Namun sebelumnya, siapa yang masih ingat yel-yel kelas kita? Matematika bisa berprestasi. Semantik, read and innovative. Kita materi hari ini adalah masih membahas tentang syaja'ah. Siapa yang masih ingat materi syaja'ah? Iya, apa? Syaja'ah adalah berani karena benar. Oke, syaja'ah berani karena benar. Yang lain? Oke, tunggu Wisnu, silakan. Syaja'ah merupakan salah satu sifat terpuji. Iya, syaja'ah merupakan salah satu sifat terpuji. Apalagi yang masih ingat pelajaran kemarin? Ingat nggak? Saya Pak. Ayo, tanya. Dalilnya adalah Quran surat Al-Imran ayat 139. Quran surat Al-Imran ayat 139. Ya, bagus. Jadi materi hari ini kita masih mempelajari tentang syaja'ah. Namun kita mempelajari hikmah dan manfaat dari sifat syaja'ah. Kalau minggu belakang kita masih mempelajari tentang pengertian, ya kan? Pengertian syaja'ah ataupun dalil. Nah, hari ini kita akan mempelajari hikmah dan manfaat dari syaja'ah. Pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang hubungan antara syaja'ah dengan kejujuran. Jadi kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, di sini akan Bapak sampaikan kompetensi dasar dari kita mempelajari materi ini ya. Kompetensi dasar materi yang kita pelajari hari ini adalah menganalisis makna dari syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari dan juga menyajikan kaitan antara syaja'ah dengan upaya mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini, yang pertama, mampu menganalisis makna syaja'ah dengan benar. Nanti dengan diskusi Bapak harapkan kalian mampu menganalisis hikmah dan manfaat dari sifat syaja'ah. Dan juga nanti akan ada beberapa video penayangan. Kalian sebagai siswa mampu menganalisis bagaimana sih ciri-ciri orang yang memiliki sifat syaja'ah. Dan kemudian nanti kalian harus melaporkan hasil pengamatan tentang hikmah dan manfaat dari sifat-sifat. Tayangan berikut ini mengenai gambar yang ada di papan tulis. Siapa yang bisa mendeskripsikan, menjelaskan itu gambar tentang apa sih? Saya Pak. Baiklah, dari gambar tersebut bahwa itu gambar
Gambar merupakan gambar seorang yang sedang mengamankan sebuah kampung. Tentang warga yang sedang melakukan keamanan kampung dengan melakukan gambling ya. Kemudian gambar kedua. Coba gambar kedua, siapa yang bisa menjelaskan ini? Gambar apa sih itu? Ya, silakan ya. Seseorang yang melakukan aktivitas berbahaya untuk mencapai tujuan, Pak. Iya. Di sini juga menunjukkan tentang keberanian ya. Ya. Seseorang yang berani melakukan aktivitas yang cukup ekstrim demi mencapai tujuan. Sekalian, di sini Bapak sampaikan pentingnya kita mempelajari materi ini. Materi tentang hikmah dan manfaat dari memiliki sifat saja. Dengan kita mempelajari materi ini, nanti diharapkan kalian memahami, ya kan, apa itu sifat saja dan juga bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita sudah mempraktekkan apa itu sifat saja, insya Allah kehidupan menjadi lebih baik. Jadi penting sekali kita mempelajari materi ini. Di sini ada pertanyaan sederhana yang ingin Bapak tanyakan. Apa sih yang melandasi seseorang melakukan atau memiliki sifat saja? Saya Pak. Oke, di sini silakan. Sikap saja dilakukan dengan berlandaskan pada kebenaran. Iya, berlandaskan pada kebenaran. Nah, apa tujuan seseorang melakukan sikap saja? Saya Pak, Oke, Melia. untuk mendapatkan ridho Allah. Untuk mendapatkan ridho Allah. Kita akan belajar memecahkan sebuah masalah. Masalah yang berhubungan dengan hikmah dan manfaat dari sifat saja. Nah, lihat gambar ini dan setelah kalian lihat apa yang bisa kalian temukan pada gambar tersebut. Silakan Bapak beri kesempatan beberapa menit untuk menganalisis gambar dan apa-apa yang bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari berhubungan dengan sifat saja. Ya, silakan dicari atau didiskusikan dengan teman-temannya yang berhubungan dengan tayangan gambar yang ada di depan. Oke, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya atau mungkin pertanyaan berhubungan dengan materi kita hari ini? Saya Pak, Silakan. apa saja faktor yang menyebabkan seseorang memiliki sebuah keberanian? Iya, apa saja faktor seseorang beranian? Oke, masih ada pertanyaan berikutnya? Silakan terus Pak. Apakah seorang muslim wajib memiliki sifat sejahat? Iya, bagus ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah seorang muslim wajib atau harus memiliki sifat saja? Yang ketiga, masih ada? Silakan Fani. Apa yang terjadi kalau seorang mukmin kurang sejahat? Apa yang terjadi kalau seorang mukmin kurang saja? Kalau tadi apakah harus? Sekarang kalau sudah punya, apa yang terjadi kalau kurang memiliki sifat saja? Bapak cukup atau masih ada? Saya, Pak. Oke, Rehan, silakan. Apa hubungannya antara gambar tersebut dengan sifat saja? Oh, gambar yang di depan ya? Ya. Ya. Apa hubungannya antara gambar yang ditayangkan dengan kaitannya dengan sifat saja? Apa hubungannya? Oke, di sini ada 4 soal yang bisa kita rumuskan. Nah, di sini Bapak minta kalian mencoba mendiskusikannya. Mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang kalian munculkan. Nah, coba dipecahkan masalah yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi. Pertama berhubungan dengan hikmah memiliki sifat saja. Yang kedua, manfaat dari memiliki sifat saja. Jadi kita bagi kelompok menjadi 2. Silakan Bapak beri waktu beberapa menit ke depan. Silakan. Baik siswa sekalian, di sini ada LPD yang harus kalian kerjakan selama diskusi kelompok ya. Ya, ini ada beberapa LKPD yang harus dikerjakan. Oke, silakan. Silakan didiskusikan dan dipecahkan masalahnya yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Baik, pada kali ini ada yang dipermasalahkan? Dari? Ini Pak, dengan gambarnya Pak. Apa hubungannya itu Pak? Ya, ini keberanian ya.
Silakan dihubungkan infonya. Apakah orang yang sedang menjaga pos kamling itu berani atau tidak? Biasanya orang menjaga pos kamling itu berani biasanya. Kalau ada yang berani akan mau melakukan kegiatan pos kamling. Kemudian di sini kita membahas tentang hikmah ya. Apa hikmahnya sebenarnya yang dibikin oleh orang tersebut? Ada hal yang perlu dipecahkan bersama-sama. Ini gambar. Ya, kalau rasa waktu cukup ya diskusinya. Nah, silakan setelah kalian membahas bersama-sama dan memecahkan masalahnya, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Untuk kelompok 1 membahas tentang Hikmah memiliki sifat hikmah memiliki sifat syaja'ah. Dan kelompok 2 mendiskusikan tentang manfaat dari memiliki sifat ya, syaja'ah. manfaat dari memiliki sifat syaja'ah. Silakan kelompok 1 siapa yang mau mempresentasikan? Saya Kak. Oke, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya di sini akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kami, yaitu tentang hikmah memiliki sifat syaja'ah. Syaja'ah berasal dari bahasa Arab, yakni syaja'ah atau syaju'u atau syaja'atan, yang artinya berani. Seorang muslim harus selalu membiasakan diri untuk berperilaku syaja'ah. Hal ini karena berperilaku syaja'ah memiliki banyak dampak positif dan hikmah bagi orang yang melaksanakannya. Hikmah yang akan dirasakan oleh orang yang menerapkan perilaku syaja'ah antara lain adalah: 1. Menimbulkan perilaku terpuji, seperti tangguh dalam menghadapi masalah. 2. Tidak mudah marah dan menyebabkan seseorang memiliki keberanian di antaranya: 1. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Lebih mencintai akhirat daripada dunia. 6. Tawakal dan yakin akan pertolongan Allah. Baiklah, dari presentasi kelompok kami, jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, silakan. Oke ya, dari kelompok 2 ada yang mau tanya, silakan. Apa kaitannya antara seseorang memiliki sifat syaja'ah dengan berkurangnya tindak kejahatan pada lingkungan? Bagus pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Puspa. Kaitannya adalah masyarakat yang tinggal pada suatu lingkungan yang cuek, tidak peduli, bahkan takut membela kebenaran. Maka pada lingkungan tersebut tidak terlaksana salah satu amalan yang diajarkan dalam Islam, yakni amar ma'ruf dan nahi munkar, atau membela kebenaran dan mencegah keburukan, sehingga para pelaku kejahatan akan leluasa melakukan tindakan kriminal atau kejahatan. Pada ada yang ingin bertanya, saya akhiri. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita perhatikan dari kelompok kedua. Silakan, ada yang mau mempresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tiga kelompok kami, yaitu manfaat dari memiliki sifat syaja'ah. Perilaku syaja'ah merupakan perilaku terpuji, karena perilaku syaja'ah akan memberikan banyak dampak positif bagi orang yang mengamalkannya. Adapun manfaat dari meneladani perilaku syaja'ah antara lain: 1. Akan menimbulkan pribadi yang tangguh dalam menghadapi segala cobaan. 2. Menjadi pribadi yang amanah. 3. Akan menjadi pribadi yang berani dalam menegakkan lagi hukum. Bagi seorang muslim adalah sangat dianjurkan memiliki sifat syaja'ah. Jadi, umat Islam harus selalu berperilaku syaja'ah dalam segala hal kegiatannya sehari-hari. Perilaku syaja'ah merupakan perilaku seseorang yang berani dalam melakukan hal-hal yang Allah larang. Adapun akibat yang terjadi apabila seseorang mukmin kurang syaja'ah adalah munculnya sejumlah hal buruk pada diri seseorang, seperti sifat yang kecil hati, rendah diri, kecewa, cemas, hati tidak tentram, dan lain-lain. Apa akibatnya kalau seseorang memiliki kelebihan? Bila seseorang mukmin kelebihan syaja'ah dan tidak dikontrol dengan baik, maka akan memunculkan sifat tercela seperti
sombong atau takabur, ujuk dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan dari kedua kelompok sudah cukup bagus ya. Nah, di sini Bapak akan sedikit menambahkan apa yang telah kalian temukan pada permasalahan mengenai hikmah dan manfaat dari sifat saja'ah. Memang seorang muslim harus memiliki sifat saja'ah. Karena sifat saja'ah itu banyak sekali manfaat dan dampak positif yang akan dimiliki oleh seseorang. Yang pertama kali, hikmahnya adalah menimbulkan perilaku terpuji. Seseorang kalau memiliki sifat saja'ah, maka dia akan memiliki sifat terpuji. Tidak mudah marah, bahkan dia berani dalam menegakkan kebenaran, dan dia akan menjadi pribadi yang selalu berproduktif dalam melakukan sebuah aktivitas. Dengan adanya orang atau masyarakat yang memiliki sifat saja, maka jumlah kejahatan akan berkurang. Kenapa? Nah, tadi kan ada pertanyaannya ya, kenapa sih? Apa hubungannya? Apa kaitannya saja dengan berkurangnya tindak kejahatan? Tadi sudah dijawab. Orang kalau semuanya berani melawan kebenaran, masih ada nggak kira orang melanggar ini sebuah peraturan? Tidak, termasuk pencuri, ya kan? Atau orang yang melakukan pelanggaran dalam ketertiban bermasyarakat pun akan berkurang. Karena masyarakat berani semua. Kalau ada yang melanggar, mereka akan menegur, mereka akan mengingatkan. Nah, kemudian apa akibatnya kalau seseorang kekurangan sifat saja'ah? Maka akan menimbulkan rasa tidak percaya diri, ya kan? Tidak berani, bahkan meremehkan diri sendiri. Dan apa kelebihannya? Ini juga boleh nggak kalau kita kurang dan lebih? Tidak ya? Tidak. Nah, kalau kelebihan apa? Akan menimbulkan sifat terlalu overconfident katanya. Apa itu overconfident? Terlalu percaya diri, bahkan menimbulkan sifat sombong, angkuh, takabur. Saya merasa paling benar, merasa paling bisa. Jadi yang benar itu adalah di tengah-tengah. Jangan terlalu berkurang dan jangan pula terlalu berlebihan. Setelah kita membahas tentang materi ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa-apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini? Silakan. Hikmah yang akan dirasakan oleh orang yang menerapkan perilaku saja'ah antara lain. 1. Menimbulkan perilaku terpuji seperti tangguh dalam menghadapi masalah. 2. Tidak mudah marah dan menjadi pribadi yang benar. 3. Berani dalam menegakkan kebenaran. Baiklah, saya akan melanjutkan kesimpulan dari Novani. Faktor yang menyebabkan seseorang memiliki kebenaran, di antaranya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih mencintai akhirat daripada dunia, tidak takut mati, tidak ragu-ragu, tidak menomorsatukan kekuatan materi, dan tawakal dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasakan tentu. Adapun akibat yang terjadi apabila seseorang mukmin kurang saja'ah adalah munculnya sejumlah hal buruk pada diri seorang seperti sifat kecil hati, rendah diri, kecewa, cemas, dan hati tidak tenang dan lain sebagainya. Namun sebaliknya, apabila seorang mukmin kelebihan saja'ah dan tidak dikontrol dengan baik, maka akan memunculkan sifat tercela seperti sombong atau takabur, ujub dan lain sebagainya. Bagus ya. Nah, itulah kesimpulan yang bisa kita ambil pada pertemuan kita hari ini, yaitu hikmah dan manfaat dari sifat saja'ah. Masih ada yang kira-kira membuat kalian belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Nah, menurut kalian pada pertemuan kita kali ini apa-apa saja yang perlu kita perbaiki atau apa-apa hal yang perlu kita tambahkan pada pertemuan kali ini? Saya Pak. Iya, silakan Nova. Menurut saya diskusi kali ini bagus, tetapi kelompoknya harus dibagikan lebih dari 2 agar lebih seru. Oke, jadi jumlah kelompok diskusinya terlalu sedikit ya? Iya Pak. Oke, insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita tingkatkan lagi dengan menambah materi yang menyebabkan kelompok bisa dibagi menjadi lebih banyak. Mas? Saya Pak. Oke, Puspa? Menurut saya diskusi kali ini sudah bagus Pak, tapi materinya terlalu sulit dan Di sini materi tambahan untuk sebagai pengayaan sehingga kalian bisa lebih memahami apa yang akan disampaikan. Materi kita pada pertemuan berikutnya kita akan membahas pada posisi yang ini, ya, kaitan antara sifat saja'ah dengan kejujuran. Insya Allah kita akan membahasnya pada pertemuan minggu depan. Nah, untuk mengevaluasi kegiatan kita hari ini, silakan kalian buka buku halaman 30. Di situ ada soal yang harus kalian kerjakan di rumah minggu depan di kumpul. Pilihan ganda dan esai.
Bapak rasa itu saja? Masih ada tambahan? Tidak cukup ya? Oke, maka oleh karena itu kita tutup saja pertemuan kita dengan doa pada ketua kelas, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita selesai belajar, mari kita berdoa. Dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tiga. Bisa berprestasi. Semantik. Brave and inovatif. Terima kasih kepada siswa sekalian. Kita akhiri pertemuan kita pada kali ini. Dari Bapak ada kesalahan dan penyampaian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.